Halo semuanya, dan selamat datang di channel ini. Hari ini saya akan membahas pertandingan catur terbaik sepanjang masa menurut chess.com. Dan turnamen ini disebut turnamen Hugoven atau turnamen Chorus atau yang sekarang dikenal dengan Tata Steel yang diadakan di Belanda pada tanggal 20 Januari 1999. Dan pertandingan ini dimainkan oleh Garry Kasparov melawan Vasily Topalov. Dan pertandingan ini sempat menjadi perbincangan dunia pada waktu itu dan dikenal sebagai Kasparov Immortal Game. Bahkan Kasparov waktu diwawancari sebuah stasiun televisi berujar bahwa pertandingan ini adalah pertandingan terbaik yang pernah ia mainkan. Dan Andrei Soltis mengatakan pertandingan ini masuk ke dalam jajaran 100 besar pertandingan catur rating terbaik abad ke-20 di dunia. Dan Grandmaster Larry Christiansen melalui buku yang berjudul Storming Barricade mengatakan ini adalah masterpiece dari kumpulan puncak permainan terbaik dunia dan pantas disajikan di Museum Louvre. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Permainan dimulai dengan pion E4, dibalas D6 Port Defense. Dan setahu saya Topalov adalah tipikal pemain dengan pembukaan Sisilia, karena catatan permainannya kebanyakan menggunakan pembukaan Sisilia. Tapi di sini Topalov mungkin ingin memberikan kejutan kepada Kasparov, yang mana Port Defense jarang dipelajari oleh Kasparov, dan mungkin karena itulah Topalov memilih Port Defense pada pertandingan ini untuk menghadapi Kasparov. Baiklah, dan dibalas pion D4, kuda F6, kuda C3, G6, gajah ke E3, dibalas gajah ke G7, yang menurutku kurang menguntungkan, karena hitam akan kehilangan tempo untuk melindungi petak H6 dari pertukaran gajah nantinya. Sebenarnya, gerakan yang paling umum adalah pion C6, membuka jalur menteri hitam. Mungkin Topalov mempunyai ide yang lain di pikirannya. Kemudian, menteri ke D2, C6 oleh hitam, F3 mengamankan petak G4 yang bisa digunakan hitam untuk menyerang gajah dan mengamankan petak H6 dari pertukaran gajah. B5, hitam ingin menyerang pertahanan sisi kiri Raja Putih. Sebenarnya di giliran ini putih mempunyai banyak kemungkinan. Gerakan putih selanjutnya bisa saja rokade panjang atau gerakan yang lebih tajam seperti pion G4 untuk membuka pertahanan sebelah kanan Raja Hitam. Tapi di sini putih memilih gerakan kuda E2, yang mana kuda ini nantinya bisa dikirim ke tengah lapangan, karena idealnya posisi paling kuat untuk kuda adalah di tengah lapangan. Dibalas kuda ke D7, gajah ke H6, gajah makan, dimakan kembali oleh menteri. Seperti yang telah dibahas tadi, pertukaran gajah tak terelakkan, dan hitam kalah tempo. Hitam tidak akan bisa rokade pendek lagi, dan itu adalah sebuah kerugian. Mari kita analisis. Di sini, hitam harus segera mencari solusi yang cepat. Dan yang paling menguntungkan menurutku adalah memaksa pertukaran pion di tengah dan mengorbankan temponya lagi, seperti gerakan E5, A3, menteri ke A5, dan pertukaran pion di tengah, kuda ke C1, gajah ke B7, B4 mengusir menteri, dan menteri ke B6, kuda ke B3, rokade oleh keduanya. Dan menurutku, posisi seperti ini akan aman untuk hitam. Tapi hitam memilih gerakan gajah ke B7. Dibalas pion ke A3 dan E5 oleh hitam. Putih rokade panjang. Menteri ke E7. Di sini hitam ingin mengamankan rajanya secepat mungkin. Raja putih geser ke petak B1, memberikan ruang untuk kuda bermanuver ke sisi kiri pertahanan putih. A6 oleh hitam. Kuda C1. Rokade oleh hitam. Kuda ke B3. Pion makan pion. Dimakan kembali oleh benteng. Dibalas C5, memukul mundur benteng. Benteng ke D1. Kuda ke B6, membuka file D
agar nantinya bisa dikuasai oleh benteng hitam. G3 membuka jalan gajah untuk mengancam raja hitam. Raja ke B8 menghindari ancaman. Kuda ke A5 mengancam gajah. Gajah mundur ke A8. Gajah H3 dimaksudkan untuk menguasai petak C8 dan petak B7, di mana raja hitam tidak akan melangkah ke petak itu nantinya. Pion ke D5, hitam ingin membuka pertahanan putih yang terlihat rapuh, tapi di sini hitam membiarkan celah untuk putih menskak rajanya, yaitu menteri F4. Raja ke A7, benteng ke E1 membuat jebakan untuk menteri hitam. D4 mengusir kuda, yang mana membiarkan putih melakukan hal yang tak terduga, yaitu kuda ke D5. Ya, kuda ke D5. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu kuda makan kuda atau benteng makan kuda. Tetapi tetap saja akan dimakan oleh pion dan menghasilkan ancaman menteri. Di sini, hitam memilih memakannya dengan kuda di petak B miliknya. Kemudian, pion makan kuda dan menghasilkan ancaman menteri. Menteri lari ke D6 berharap pertukaran menteri. Dan aku ingin tahu, jika kalian jadi Kasparov, pada posisi ini, gerakan apa yang akan kalian lakukan? Jika kalian mengetahui gerakan terbaik selanjutnya, selamat, level kalian mungkin setara dengan Grandmaster. Dan ya, gerakan yang dilakukan oleh Kasparov adalah benteng makan pion, yang kemudian benteng dimakan kembali oleh pion C5, dibalas benteng ke E7 skak. Di sini menteri tidak bisa langsung makan benteng, karena akan menghasilkan skakmat. Jadi, raja naik ke petak B6 mengancam kuda, tapi Kasparov memakan pion D4 skak dan membiarkan raja hitam memakan kudanya. Dilanjutkan pion B4 skak, raja lari ke A4, dibalas menteri ke C3, ancaman skakmat di petak B3. Dan menteri makan pion D5, karena menteri hitam harus menjaga petak B3 karena ancaman skakmat. Dan di sini hitam tidak bisa memakan pion menggunakan gajah, karena akan terjadi skakmat lagi. Jadi menteri yang harus memakan pion tersebut. Dibalas benteng ke A7, ancaman skakmat di peta A6. Gajah ke B7 melindungi pion A6, dan lagi di sini haruslah gajah yang menjaga pion A6. Jika benteng yang menjaga, akan terjadi hal yang sama. Kemudian benteng makan gajah, karena menteri sedang terpaku melindungi petak B3. Kemudian menteri ke C4 mencoba peruntungan dengan menukar menteri. Tapi Kasparov menolaknya dan memakan kuda F6. Pada posisi seperti ini, sebenarnya sangat penting untuk menjaga tempo, yaitu dengan menggerakkan benteng ke D1, raja ke B2, benteng ke A8, melindungi pion A6 dari ancaman skakmat. Tetapi, bukan itu yang terjadi, melainkan raja makan pion A3 yang menghasilkan serangan-serangan tajam lainnya. Putih melancarkan skak di peta A6, raja makan pion B4, C3, skak, langsung saja raja makan pion, menteri ke A1, skak, sekaligus mengancam benteng H8, raja lari ke D2, menteri B2, dan tetap mengawasi benteng H8, raja D1, gajah F1 terlebih dahulu mengalihkan menteri hitam dan membuka jalur skakmat. Benteng ke D2 membantu pertahanan hitam dan menyerang menteri putih.
Benteng ke D7 memaku benteng sekaligus ancaman skakmat di petak D2. Di sini terjadi pertukaran gajah dengan menteri dan benteng, yaitu benteng makan benteng, gajah makan menteri, dimakan kembali oleh pion, dan menteri makan benteng H8. Kemudian, benteng ke D3, menteri ke A1, dibalas C3, menteri ke A4, skak, raja E1, F4 memaksimalkan tempo, F5 oleh hitam, raja ke C1, benteng ke D2, dibalas menteri ke A7. Dan pada posisi seperti ini, Topalov menyerah, karena sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan bidak-bidaknya, dan walau bagaimanapun, satu persatu akan dibantai menteri putih. Dan itulah tadi ulasan tentang pertandingan epik yang dimainkan oleh Garry Kasparov di turnamen Week Anzi, tanggal 20 Januari tahun 1999. Sebelum saya pamit, saya mempunyai puzzle untuk kalian. Jika kalian menemukan jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih sudah menonton.